Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di kelas online series ya, yang sudah di tahap akhir ya, maksudnya tahap akhir di episode series terakhir di bulan November ini. Tapi teman-teman tenang aja karena tentunya Smart Friend Community ini akan selalu hadir menemani hari-hari teman-teman dengan berbagai macam kelas online yang luar biasa, yang tentunya bisa membuat teman-teman terus meningkatkan kapasitas diri dengan kelas online yang ada. Begitu nih buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu bahwa di Smartphone Community setiap harinya itu ada kelas online, ada yang series juga, ada juga yang mungkin yang spesial gitu kan di Instagram, di live Facebook atau juga di YouTube juga. Untuk itu jangan lupa follow dan juga subscribe juga. Oke, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan series live mapping yang keempat bersama Kang Mujang yang luar biasa, keren banget gitu, seorang anak muda yang keren banget, pokoknya yang bakal menginspirasi kita semua. Nah, seperti biasa nih, saya akan coba mengenalkan mungkin buat teman-teman yang belum kenal dan juga mungkin buat teman-teman yang produktif tapi bingung gitu kan, mau menggunakan internet tapi kadang-kadang kurang mendukung gitu. Nah nih, di Smartfren sendiri sudah hadir kuota nonstop teman-teman. Jadi kuota ini luar biasa, kuota utamanya gede banget, dan walaupun nih, teman-teman sudah habis paketnya gitu, paket utamanya, tapi teman-teman masih tetap bisa menggunakan buat chat, buat order online dan yang lain. Pokoknya keren banget dan cocok banget buat teman-teman apalagi yang memang suka berselancar gitu kan ya, atau mungkin suka bikin konten via internet, dan juga mungkin untuk mendukung kelas online ini juga. Oke, teman-teman, itu aja sekilas ya buat teman-teman. Mudah-mudahan tetap produktif juga di malam ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan bareng yang sudah saya kenalin tadi gitu kan ya. Ini ada Kang Mujang Kurnia nih. Kita sapa dulu deh sebelumnya. Halo Kang Mujang. Halo Kak Leo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih teman-teman ya, kita bakal ngobrol sama Kang Mujang dengan tema melejitkan potensi diri melalui live mapping strategi. Nah, Kang Mujang ini mungkin sebentar ya, sedikit saya kenalkan, mungkin nanti Kang Mujang sendiri akan lebih memperjelas lagi. Kang Mujang ini adalah seorang inspirator muda berprestasi, juga penulis buku Semua Bisa Kuliah, mungkin teman-teman juga sudah baca gitu kan, dan seorang CEO juga Rumah Prestasi. Oh, keren banget nih pemuda berprestasi gitu kan, seperti apa live mappingnya, kita bakal ngobrol-ngobrol. Oke Kang Mujang, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu mungkin biar lebih jelas lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Leo atas kesempatannya. Masya Allah kita bisa silaturahim kembali ya di forum ini. Ini sebuah kebanggaan bagi saya bisa diundang di komunitas Smartpen ya. Masya Allah, ini terima kasih banyak. Jadi saya bisa sharing dan silaturahim paling utama sih. Dan berbagi inspirasi, mungkin lebih tepatnya sih kita ngobrol-ngobrol aja Kang ya. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih. Saya Mujang Kurnia. Saat ini saya mengelola rumah prestasi di Keramat Watu di Kabupaten Serang ya, di Provinsi Banten. Aktivitas saya sih lebih banyak sebagai trainer untuk berbagi inspirasi saja gitu. Saya sih menyebutnya bukan trainer sih, inspirator begitu ya. Karena punya obsesi, punya mimpi untuk menjadi inspirator begitu kepada banyak orang agar memiliki manfaat yang banyak dan juga dampak bisa menggerakkan banyak orang begitu. Itu aktivitas saya, jadi hampir setiap pekan mungkin bahkan setiap bulan itu ya, kalau itu aktivitas saya lebih banyak memang ngisi materi gitu ya, diundang ke materi. Kalaupun tidak diundang saya ngadain sendiri begitu lewat rumah prestasi kita, karena rumah prestasi ini kita jadikan sebagai lembaga pembinaan untuk anak-anak muda. Kita kadang-kadang juga undang berbagai
tokoh-tokoh begitu ya, baik itu anak muda ataupun nanti Kang Leo insya Allah datang Kang sini ke rumah prestasi ya. Iya pasti, belum sempat nih. Jadi ya itu aktivitas saya asli dari selatan sana, dari kampung Kang, dari orang kampung, orang dalam. Kalau orang Sunda tuh menyebutnya BJKJD, budak jerok kajerdei. Tapi saya lebih ke dalam lagi karena orang kampung lah, orang pedalaman begitu ya. Dan hari ini sejak kuliah saya tinggal di Serang karena memang kuliahnya di Serang di UIN. Jadi saya hijrah begitu dari kampung, bertekad untuk merubah masa depan begitu ya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, bahwasanya Allah itu tidak akan mengubah kita kalau bukan kita yang mengubahnya. Nah itu yang saya pahami dari ayat itu, maka saya bertekad keluar kampung untuk mengubah masa depan, biar ya minimal bisa merubah nasib begitu ya, kurang lebih begitu. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Kang Leo dan bisa sharing dengan teman-teman, friend-friend semua di komunitas Smart Fam di sini ya. Itu Kang Leo perkenalannya. Ini luar biasa ya. Ini orang sibuk ya. Tapi alhamdulillah juga Kang, santai aja. Menyempatkan diri gitu ya Kang Mujang ya. Dengan kesibukan yang ada gitu kan ya Kang Mujang, tentunya istilahnya selalu konsisten ya untuk mewujudkan impian-impian. Itu gimana sih Kang awalnya gitu? Punya istilahnya mungkin prestasi-prestasi ataupun hal yang sudah dicapai saat ini, apakah memang dimulainya seperti apa sih gitu, mungkin bisa diceritakan. Iya. Oke baik Kang Leo, saya banyak belajar sih dari banyak orang ya, termasuk buku dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya, termasuk Kang Leo. Saya banyak belajar dari Kang Leo ini. Ya. Saya mungkin biar ini mungkin cerita dari masa lalu dulu mungkin ya, biar agak ini maksudnya tidak ujung-ujung saya ada di sini sekarang. Saya itu termasuk orang yang dulu Kang, termasuk orang yang tidak diizinkan sekolah sama orang tua, apalagi kuliah ya. Sekolah saja saya termasuk tidak mendapatkan support yang begitu baik dari keluarga. Contoh misalkan tidak dapat biaya, kalau dulu kan masih bayaran ya sekolah itu. Nah saya tidak, bahkan nunggak dan yang lainnya. Bahkan saya pernah satu kejadian di sekolah itu waktu tingkat SMP atau MTS, tingkat akhir mau kelas 3 kalau nggak salah, itu saya diumumkan di lapangan oleh guru saat siswa yang lain juga, kalau tidak salah setelah upacara itu kan lagi habis kumpul semua siswa gitu ya, saya diumumkan bahwa nama saya disebutkan ketika itu anak atau siswa yang belum bayaran sekolah dan tidak bisa ikut ujian kalau belum bayar. Maka saya tanya solusinya gimana Pak? Solusinya adalah kalau kamu mau lanjut sekolah atau mau ikut ujian sekolah, kamu harus membuat surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin dari kelurahan, begitu ya. Wah saya sontak kaget sekali ketika itu di depan umum, di depan siswa-siswi gitu ya. Seorang Mujang Kurnia begitu ya, cukup malu meskipun kenyataannya memang saya begitu. Jadi sangat malu sekali. Ketika itu saya berpikir, ini nasib saya begini banget gitu ya. Udah waktu SD saya sering dibully gitu, teman-teman juga sering ledekin saya begitu ya. Jadi saya itu istilahnya udah miskin, jelek gitu ya, hidup lagi gitu. Jadi setelah itu ya Allah, masa sih hidup saya mau begini terus gitu ya. Maka saya bikin surat keterangan tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ketika itu. Maka setelah itu saya bermimpi dan punya cita-cita saya harus melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi agar saya punya ilmu, punya pengalaman biar bisa merubah hidup saya. Maka saya punya tekad melanjutkan sekolah waktu itu ke SMK ya. Ke SMK orang tua saya tetap tidak mengizinkan karena faktor biaya tadi. Tapi saya maksa aja. Tahu-tahu saya daftar, tahu-tahu saya udah sekolah aja. Orang tua padahal udah melarang saya. Mungkin dibilang kami ini gak nurut banget gitu, tapi saya maksa aja saking ingin merubah hidup, bukan karena ikut-ikutan, tapi saya punya tujuan ingin tambah ilmu. Bahkan saya sempat tipu ibu saya. Saya bilang, Bu, SMK itu bisa langsung kerja, nanti dapat duit kalau sekolah di SMK gitu ya. Saya bilang begitu. Ternyata meskipun saya habis lulus sekolah saya nggak mau kerja, saya malah pilih kuliah ketika itu. Karena saya punya keyakinan bahwa ilmu itu saya harus dahulukan, begitu ya. Mungkin saya tidak mendapatkan penghasilan, tapi saya dapat ilmu, pengalaman. Nah, baru saya menabung ilmu itu untuk masa depan saya bilang. Karena ketika saya di SMK juga, saya itu bayaran sekolah nunggak terus.
orang tua saya itu baru ngedukung saya ketika saya punya prestasi bagus. Karena saya ingin didukung sama orang tua itu, saya kerja keras untuk belajar. Saya persembahkan prestasi terbaik itu mendapatkan siswa terbaik ketika itu, sehingga orang tua diundang untuk naik panggung menerima penghargaan. Orang tua saya baru mungkin berpikir, oh anak seperti ini harus dibiayai begitu meskipun dapat ngutang. Ketika itulah saya alhamdulillah bisa melanjutkan sekolah, dan saya bilang mau kuliah, Bu saya mau kuliah, kita udah angkat tangan. Tapi saya tetap nekat, saya daftar. Saya punya cita-cita, saya selalu bilang kepada guru-guru saya harus kuliah di kota, di kampus terbagus, terbaik, agar saya ini bisa berubah begitu nasibnya, saya bilang. Maka saya minta ke guru-guru saya, Pak tolong daftarkan saya di kampus terbaik biar saya ini bisa berubah dan yang lainnya. Kamu nih miskin gitu ya, sekolahnya masih nunggak, sok-sokan pengen kampus terbaik. Ada guru saya yang bilang begitu. Tapi ada guru yang mensupport saya, udah kamu pasti bisa, kamu kuliah, kamu ke kota, biar kamu kalau mau merubah silakan, kalau perlu saya ini ongkosin kamu ya. Alhamdulillah ada guru yang begitu, maka saya deketin, saya diberikan ongkos dan yang lainnya, saya tetap daftar kota, saya daftar di kampus. Saya tadinya di UGM, ternyata nggak diterima ya, saya dari orang kampung gitu, ketinggalan informasi dan yang lainnya. Terpilihlah saya di Serang, di UIN, yang penting saya itu di kota kurang lebih, dan itu dipilihkan sama guru saya di kota dan negeri gitu ya, tadinya saya begitu. Nah maka saya daftar, dan ternyata saya lulus, alhamdulillah. Setelah lulus diumumkan, saya laporkan ke orang tua, Bu saya diterima di kampus. Kalau orang tua lain mungkin dengar anaknya diterima kampus senangnya minta ampun ya, kalau saya enggak Kang. Justru mereka marah-marah, sampai ujungnya mereka nangisnya khawatir, nanti kamu makan gimana, kamu tinggal di kota itu di mana? Kamu nggak punya teman, nggak punya saudara. Orang kampung biasanya gitu ya. Bahkan saya itu ke kota itu saking kampungannya, lihat gedung tinggi itu, wow begitu ya. Ketika itu lihat kampus tinggi itu, wow gitu ya. Orang tua saya sampai nangis, nanti kamu makan gimana? Siapa yang bayar kamu? Gitu. Sempat saya mau batalkan karena kasihan sama orang tua. Tapi setelah saya renungi, pikirkan, saya buka lagi catatan saya begitu ya, tentang mimpi saya, tentang cita-cita saya. Saya bilang lagi ke ibu saya setelah beberapa hari, Bu, cukup doa restu saja. Saya akan tetap berangkat, saya akan tetap kuliah. Gitu ya, saya akan udah cukup doa restu aja. Kalau ibu punya beras ya silakan kirim gitu ya, karena orang kampung punyanya beras doang. Alhamdulillah saya dikirim beras loh Kang. Setiap ya sebulan sekali mungkin ya. Meskipun ketika dikirim beras itu ke terminal, saya aduk-aduk itu berasnya, siapa tuh ada amplopnya gitu ya. Ya kadang-kadang ada, paling 100-200. Kalau teman saya kan sebulan itu 1 juta, 2 juta, saya paling 100-200 gitu. Saya tetap kuliah, saya bilang, dan saya tetap berangkat. Alhamdulillah, tinggal minta bantuan ke kakak saya. Saya tolong dibantu nih untuk awalan deh gitu, biaya awal kayak, dan untuk berangkat ke Serang. Alhamdulillah ada, begitu saya nekat. Tanpa beasiswa saya berangkat, alhamdulillah saya kuliah ketika itu, modal nekat aja. Maka saya lulus itu di 2017, alhamdulillah diliput juga sama salah satu koran itu. Saya menyelesaikan kuliah tanpa biaya orang tua, berkat tekad itu. Alhamdulillah saya nyaris tidak punya masa depan dulunya. Orang kampung, orang pedalaman, orang tidak punya begitu ya, orang tua cuma di sawah doang. Sama sekali saya tidak kepikiran saya akan seperti ini awalnya gitu ya. Tapi cita-cita saya tinggi karena saya membaca buku tentang bahwa hidup itu berjuang begitu ya. Sebelum meninggal maka saya memperjuangkan diri gitu jadinya. Termotivasi juga gitu ya. Dan alhamdulillah mulai dari target-target, mimpi-mimpi gitu ya. Dan yang saya tuliskan, yang saya kembangkan, dan alhamdulillah bisa terwujud. Setidaknya begitu ya. Itu sekilas tentang kisah saya Kang, untuk memulai bagaimana saya membangun sampai hari ini mungkin ya, mulai dari cita-cita yang menggebu-gebu, dan alhamdulillah sekarang bisa silaturahim dengan teman-teman semua dan Kang Leo tentunya ya, silaturahim. Begitu Kang. Keren banget nih. Oke deh Kang Ujang ya, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang saat ini lagi nyimak obrolan kita nih tentunya, yang pengen nanya terkait dengan life mapping atau tujuan hidup ataupun yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang, langsung di komentar ya, karena tentunya seperti biasa ada door prize juga buat teman-teman yang bertanya, yang ikut partisipasi juga di kelas online kali ini ya. Oke, Kang Ujang kan tadi berangkat mungkin ya dari istilahnya hidup yang serba bisa dibilang kurang gitu kan ya. Nah, kadang banyak orang nih Kang ya,
untuk bermimpi aja kadang takut tuh Kang. Itu gimana sih Kang supaya kita nih gitu kan ya, yang mungkin saat ini kondisinya serba kurang gitu kan, kalau misalkan ditanya tuh kurang ini, kurang fasilitas lah, kurang inilah, kurang segala macem gitu. Alasan-alasan yang lain seperti itu kadang-kadang membuat kita tuh kayak takut untuk bermimpi. Gimana tuh Kang? Ya, betul. Termasuk saya juga kan. Saya itu punya ketakutan yang sangat luar biasa karena apalagi tidak punya ini ya, punya backup begitu ya. Orang tua juga maksudnya pendidikannya tidak bagus begitu ya, rendah ya, biasa orang kampung. Punya ketakutan yang sangat luar biasa saya. Nah, dan memang itu bisa jadi energi, ketakutan itu bisa jadi energi, bisa jadi kekuatan sebenarnya. Ketika kita menemukan contoh misalkan saya udah takut, udah down duluan ketika kondisi saya itu adalah ketakutan yang mungkin untuk melangkah dan yang lainnya itu adalah sebuah ketakutan bagi saya. Jangan-jangan nanti gimana, jangan-jangan nanti bagaimana gitu ya. Nah, kalau saya untuk menghancurkan itu kurang lebih gitu ya, yang saya lakukan adalah saya dulu itu membaca buku yang kena banget menurut saya, tentang buku itu sebenarnya isi bukunya ada di buku saya juga. Saya tulis di buku ini, di buku Semua Bisa Kuliah ini, beberapa poinnya menurut saya penting banget untuk belajar membaca itu agar kita itu dapat referensi begitu, referensi arah gitu ya, untuk menemukan tujuan hidup begitu ya. Intinya itu. Jadi poinnya adalah kepada tujuan hidup Kang. Jadi yang harus kita tentukan di awal itu adalah memiliki tujuan yang hidup. Tujuan hidup begitu ya, untuk menggapai apapun yang kita inginkan. Saya rasa kalau semua anak muda atau anak-anak SMA atau kita lah semua ya, memiliki tujuan yang hidup yang jelas, tujuan hidup yang jelas, saya rasa se ekstrim apapun ketakutan yang kita hadapi begitu ya, termasuk saya, mungkin teman-teman ada yang lebih tragis begitu ya dari saya, tapi saya memiliki syarat yang sangat besar sekali untuk takut sekali kepada masa depan gitu ya. Saya tidak punya backup keluarga yang kuat, tidak berada di lingkungan yang tidak ada dukungan begitu ya, untuk melangkah ke kota itu sangat takut sekali gitu ya. Nah, maka ketika saya baca buku, saya menemukan satu referensi untuk memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini gitu ya. Untuk mau kemana kita, mau seperti apa kita, poinnya adalah di tujuan yang kita tetapkan sejak awal. Nah, teman-teman mungkin juga bisa bayangkan ya. Coba saya sedikit share ini Kang ya. Apa namanya? Tampil gak Kang share screen saya? Tampil Kang. Tampil ya. Nah ini, mungkin ini jawabannya menurut saya untuk menghilangkan ketakutan kita gitu ya. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Mau kemana kita, mau seperti apa kita, ini yang akan menghancurkan ketakutan kita sebenarnya. Dan ini harus dipersiapkan dengan baik, bukan sekedar oke, saya mau jadi ini. Kan banyak juga anak TK sejak kecil mengatakan, oh saya ingin jadi ini. Tapi nggak ada feel-nya gitu, nggak ada energinya. Nah, untuk menentukan tujuan yang jelas ini harus benar-benar dengan energi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di training saya biasanya kita benar-benar hadirkan energinya dulu, karena kalau hanya sekedar menuliskan atau mencatat atau mengatakan, semua orang mungkin bisa gitu ya, tapi energinya yang kadang-kadang jadi ada mental block. Kemarin saya menghadirkan pakar Kang Rizal tuh ya ke Rumah Prestasi, kita bahas juga mental block, bagaimana menghancurkan itu ya. Nah, dan ternyata betul itu. Kita harus menghadirkan energi yang bisa menghancurkan dulu karena ketakutan itu ya. Nah, contoh aja nih, kalau kita mau cari, ini kan sering ya lihat peta-peta tentang bagaimana mencari harta karun dan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk mencari ke sana, kita harus punya peta dulu kan. Kalau udah ketemu petanya dan harta karunnya udah tahu ada di posisi mana, misalkan gitu ya, maka dengan cara apapun kita akan datang ke sana. Gitu. Kalau petanya udah kita punya, udah tahu titiknya di mana, gitu ya, maka kita akan tahu di mana celahnya, di mana ada jurang, di mana ada ini, maka yang
harus dilakukan adalah memiliki peta sebenarnya, memiliki tujuan, tapi dibuat dengan energi yang penuh kesadaran, baik sadar ataupun alam bawah sadar begitu dilibatkannya. Nah, itu pentingnya memiliki peta atau tujuan hidup. Yang kita bahas ini kan tentang baru nanti akan muncul potensi-potensi apa sih yang harus kita kembangkan. Nah, di situ nanti setelah kita memiliki peta, nanti mungkin dibelokkan kemana, dibelokkan mana, kita harus munculkan potensi apa, misalkan gitu ya. Di tanjakan mana kita harus munculkan potensi apa, begitu ketika kita sudah memiliki petanya. Teman-teman atau kita bisa bayangkan ini, pesawat terbang itu kalau tidak punya tujuan, apa yang terjadi di tengah langit itu ya, di udara itu, kalau tidak punya tujuan. Maka sejak sebelum berangkat dia sudah memiliki tujuan yang jelas, sudah memiliki petanya. Sang pilot akan sangat terbantu sekali ketika tujuannya sudah jelas. Apalagi sudah, bahkan ketika terbang di atas itu kan pilot tinggal konsentrasi aja, pesawat itu akan terbang sendiri gitu di tracknya kalau sudah ada, kalau sudah jelas tujuannya atau petanya. Begitupun dengan kapal, misalnya seorang nahkoda kalau tidak punya peta mau kemana, tidak bawa kompas mau kemana, dia hanya akan terombang-ambing di tengah laut, sehingga apa yang terjadi? Dia akan menghabiskan bahan bakar, menghabiskan waktu, besi-besinya atau baja-bajanya itu akan karat, akan rapuh oleh lautan begitu ya, karena tidak tahu mau bersandar di mana begitu, berlabuh di mana ketika tidak memiliki peta begitu ya. Itulah pentingnya tujuan atau peta begitu ya. Nah, ini pun ternyata ini yang saya pahami dari ayat Al-Qur'an. Saya sengaja kedepankan ini, saya sebagai muslim, ini yang saya renungi dari ayat ini. Kenapa tujuan itu penting? Di surat Al-Hasyr ternyata ini yang menjadi motivasi saya, terkuat saya sebenarnya. Yaitu artinya ya yang saya bacakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat begitu ya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Poinnya yang saya garis bawahi adalah kita harus memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Apa memperhatikan, diperbuat, dan hari esok. Hari esok itu kalau di sini disebutkannya akhirat. Kenapa akhirat? Karena bagi Allah dunia ini hanya singkat sekali, begitu ya. Nah, kalau kita tarik kepada kehidupan kita, ternyata memang sudah diperintahkan kita untuk menyiapkan gitu, memetakan menuju tujuan kita gitu. Kalau di Al-Quran menyebutnya akhirat begitu. Nah, kita di dunia ini pengen disebut sebagai apa sebelum meninggal? Nah, itu mungkin tujuan kita di dunia, sehingga nanti di akhirat jadi bekal begitu ya. Nah, kita harus perhatikan itu. Dan saya menyebutnya, saya menariknya di training saya itu adalah sebagai life mapping gitu ya. Terus membangun mimpi, kekuatan cita-cita begitu, yang sebagaimana yang saya alami dan saya kuatkan dengan ayat ini ternyata. Begitu Kang, ini untuk mengobati ketakutan sih sebenarnya, bahwa memang diperintahkan untuk membuat itu. Dan poin pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki tujuan yang jelas dengan penuh kesadaran, baik alam bawah sadar ataupun sadar secara otak sadar begitu ya. Gitu Kang, untuk mengalahkan memang ini ya, memang tadi sudah jelaskan banget gitu kan. Bahkan memang ada ayat Al-Quran juga yang menguatkan bahwa kita sebagai manusia memang harus mempunyai tujuan. Nah, Kang, selanjutnya gimana sih Kang untuk membuat tujuan itu atau life mapping mungkin yang dibuat sama Kang Ujang sendiri gitu kan, selama mungkin 5 tahun ini gitu kan, 5 tahun ke belakang hingga saat ini sudah mencapai hal apa aja gitu kan. Kemudian mungkin teman-teman juga saat ini mau buat 5 tahun ke depan nih atau 10 tahun ke depan, itu gambarannya seperti apa sih mapping? Apakah memang dibuat mungkin seperti mind mapping seperti itu, atau mungkin Kang Mujang punya trik tersendiri gitu untuk membuat tujuan-tujuan tadi supaya menggugah kita tentu. Oke, betul Kang. Jadi memang ada triknya ya, ada trik-triknya yang harus kita lakukan untuk menggapai cita-cita kita. Dan saya punya keyakinan setiap orang itu punya caranya sendiri. Tergantung latar belakang, lingkungan, atau tipikal dia begitu ya. Tipikal cara dia
enaknya, enjoynya seperti apa. Jadi Kang Leo, saya rasa mungkin punya juga strategi untuk menggapai mimpinya, dan itu hanya bisa dipraktekkan atau dilakukan di Kang Leo. Saya bisa beda, tapi pada dasarnya saya menulis di buku saya itu di Semua Bisa Kuliah. Saya tuliskan juga di sana bagaimana minimal ya yang paling lazim menurut saya, yang mungkin banget dilakukan oleh setiap orang adalah yang paling pertama memang adalah memiliki tujuan itu bisa dilisankan, bisa dituliskan. Yang penting oke, ini tujuan saya. Sehingga kalaupun saya meninggal, saya akan disebut sebagai orang ini. Gitu ya. Teman-teman mungkin bisa cek Pak Soekarno misalkan. Setelah meninggal, beliau disebut sebagai apa? Proklamator kemerdekaan dan juga Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau ketika sebutkan nama Imam Nawawi, maka beliau adalah ulama, begitu. Nah, mereka itu menyiapkannya selama hidup, dan ketika meninggal mereka dikenang sebagai itu begitu ya. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan tujuan yang jelas. Mau apa ketika kita meninggal, apa kita disebut apa, begitu. Minimal satu. Rata-rata orang tuh punya sebutan satu dalam kehidupan itu. Ada yang sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai profesor, sebagai apa, minimal satu. Maksimal banget dua lah mungkin ya. Ada yang dia pengusaha juga plus trainer misalkan, atau plus presiden misalkan gitu ya. Tapi ada satu sebutan paling melekat di dia yang dia bangun banget. Nah, itulah yang disebut oke, saya akan jadi ini. Gitu ya. Nah, dalam mencapai itu tadi yang disebut peta itu, maka poin-poin nanti mungkin teman-teman bisa baca buku saya di Semua Bisa Kuliah. Nanti bisa didapatkan juga di Semua Bisa Kuliah di Instagramnya, itu lebih detailnya ya. Yang saya lakukan adalah yang pertama itu speak up atau mendeklarasikan. Saya menyebutnya mendeklarasikan. Ketika kita punya tujuan, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah mendeklarasikan. Oke, saya punya tujuan, saya akan jadi ini. Ketika saya misalkan dulu yang saya SMK itu, saya pengen, oke, saya ingin merubah masa depan saya harus kuliah, saya bilang. Maka tujuan terbesar saya ketika itu jangka pendek adalah saya harus kuliah. Maka saya bilang ke semua guru saya, oke, Pak, Bu, saya ingin kuliah, dan kuliahnya di kota, di kampus besar begitu ya. Maka yang saya lakukan adalah speak up atau mendeklarasikan. Selain menyampaikan itu, deklarasi itu ada dua, menyampaikan itu ada dua. Satu kepada manusia yang kita kenal dimanapun, yang terutama yang terdekat, orang tua, guru-guru, sahabat yang kita percaya. Selain kepada itu adalah semua orang yang kita temui, itu juga baik. Kenapa? Karena boleh jadi akan diaminkan sama mereka. Mereka akan bilang amin, begitu ya. Amin. Begitu selalu, itu akan jadi doa. Dan itu kan hukumnya hidup kita ini tidak bisa lepas dari orang. Tinggal nanti kita bangun bagaimana bisa didoakan sama orang, karena mungkin doa kita tidak bisa terijabah, tapi ada doa orang-orang yang soleh misalkan yang bisa mengijabah itu, sehingga itu yang dikabulkan sama Allah, gitu ya. Maka speak up ini penting, deklarasikan. Yang kedua, yang satu ke manusia, yang kedua adalah kepada Allah dalam setiap sholat. Maka hampir setiap sholat ketika itu, karena tujuan saya adalah dulu mau kuliah, minimal jangka pendeknya, saya selalu berdoa, ya Allah, kuliahkan saya tanpa biaya orang tua. Selalu saya bilang begitu. Dan ternyata alhamdulillah Allah mengijabah. Saya kuliah nggak pakai biaya orang tua, maksudnya nggak full banget begitu ya untuk minta. Saya nggak pernah minta jajan dan yang lainnya kepada Allah. Itu berkat doa yang mungkin saya sampaikan. Jadi ini triknya, harus disampaikan. Menurut saya ini adalah keharusan agar mendapatkan doa. Tapi tujuannya tadi ya, bukan kita sombong diri gitu ya, bukan. Tapi ingin didoakan sama orang, terutama orang-orang terdekat. Nah, dalam menyampaikan ini tentu kita harus belajar bagaimana kecerdasan emosional, kecerdasan untuk disukai orang. Karena ketika kita ngomong bisa jadi disangka sombong. Nah ini, maka kemampuan untuk melembutkan akhlak yang baik, akhlakul karimah, bagaimana kita ngomongnya aja itu bisa dianggukkan dan diaminkan, dan doa kita benar-benar. Jadi ketika kita ngomong itu orang tuh senang sehingga dia mengaminkan. Atau belum saja kita ngomong, tapi melihat penampilan kita karena kita siapkan dengan baik, orang tuh mau mendoakan kita. Ini orang pasti sukses nih, dari cara jalannya aja udah hebat, cara ngomongnya aja udah bagus, begitu, pasti sukses nih orang. Itu jadi doa. Jadi menyampaikan itu tidak hanya selalu lewat kalimat atau ucapan, tapi dengan sikap,
maka yang harus diperbaiki sebenarnya adalah akhlak gitu ya, atau emosional kita gitu. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ini rumus pertama menurut saya untuk menggapai tujuan tadi itu adalah harus disampaikan agar orang banyak tahu tentang mimpi kita. Kang Leo tahu kenapa acara nikahan itu jarang sekali kita temukan gagal? Tahu nggak kenapa, Kang? Iya. Kenapa tuh? Kalau ada acara nikahan kan jarang kan mereka gagal, betul nggak? Iya, jarang. Jarang kan, udah ditetapkan tanggal sekian, ternyata bubar gagal. Itu jarang kita temukan. Kenapa kira-kira? Jawabannya kalau menurut saya adalah karena sebelum acara itu dimulai atau acara itu dilaksanakan, pemilik hajatan, pemilik acara itu sudah menyebarkan undangan, menyebarkan informasi kemana-mana, baik tetangga, saudara, dan yang lainnya. Dan orang meyakini, semua orang meyakini yang mendapatkan informasi itu, bahwa itu akan terjadi di tanggal tersebut, dan semua mengiyakan orang. Nah, sebenarnya itu di rumus kehidupan mimpi kita, cita-cita kita. Ketika kita bilang kepada orang, oke, saya akan kuliah, saya akan jadi apa, gitu ya, atau bahkan sudah di branding diri kita adalah sebagai apa, gitu ya, orang tahu, sehingga orang tuh udah memusatkan pikirannya, doanya, ucapannya kepada kita adalah sebagai itu, dan itu akan mungkin bisa dicoba sama kita bersama-sama ya. Itu akan menjadi kekuatan. Nikahan aja jarang sekali gagal, karena semua orang udah tahu tanggal itu akan ada nikahan begitu ya, dan semua mendoakan, mengaminkan gitu. Jadi ini trik yang sangat luar biasa menurut saya. Itu yang pertama, speak up. Nah, di buku saya yang kedua itu adalah saya diskusikan juga ini dengan guru saya. Saya punya guru yang sangat luar biasa dulu di kampus, itu Prof. Hafid ya. Beliau luar biasa ya. Saya belajar banyak dari beliau ketika kita punya lembaga training bersama. Dan saya dulu memang di sekolah udah melakukan ini, ketemu dengan orang yang pas untuk mengajari saya, sehingga makin melesat begitu ya, goal-goals yang ingin dituju. Ketika langkah kedua dipraktekannya itu dituliskan di buku saya rumuskan. Tahap pertama, mimpi, garis besar, cita-cita, tujuan utama kita apa, lalu bagaimana tahapannya. Mimpi itu akan kita capai, contoh misalkan saya ingin menjadi inspirator untuk 15.000 orang di usia 30 tahun, begitu ya, untuk 15.000 orang di usia 30 tahun, di bawah 30 tahun, begitu ya. Dan kalau saya hitung acara-acara saya itu, alhamdulillah sudah 15.000 udah apa namanya, udah tercapai begitu. 15.000 orang saya memberikan inspirasi kepada 15.000 orang sudah tercapai. Ketika saya menuliskannya itu di usia berapa begitu ya. Jadi ini harus kita tuliskan. Hampir mungkin semua motivator ataupun trainer akan mengajarkan dan mengajak kita untuk menuliskannya. Dan cara menuliskan ini akan punya persepsi masing-masing sesuai dengan kesenangannya. Ada yang dia menulis, kalau saya pernah menuliskan sampai hari ini saya masih. Jadi saya punya beberapa versi, dan ini teman-teman mungkin boleh pakai berbagai versi. Versi pertama ketika saya masih SMA itu, saya tulis dari usia 0 tahun sampai, saya hitung sampai 63 lah. Saya mengidolakan Nabi Muhammad. 63 tahun, saya hitung tuh. Oke, usia sekian tahun saya SD, usia sekian tahun saya, jadi di Excel itu saya tulis 1 sampai 63. Jadi 0 sampai 63 tahun. Usia ini saya ini, usia ini saya ini. Usia sekian saya kuliah, sampai usia sekian saya lulus. Tinggal nanti dijabarkan lagi. Ketika kuliah semester tahun pertama, semester 1 saya mau ngapain, saya harus ikut organisasi apa, nilai saya harus sekian, nilai saya harus sekian, itu dijabarkan lagi. Intinya sampai dengan akhir itu, saya udah punya peta gitu ya, udah punya sampai kepada titik saya ingin, kalaupun meninggal, oke, saya disebut sebagai ini di sini, begitu ya. Dan lebih bagus lagi memang, sebelum nyampai ke sana, karena usia kan kita tidak pernah tahu sampai kapan begitu ya, maka kita harus mempercepatnya, mengakselerasinya sebelum meninggal begitu ya, sebelum ke usia yang kita targetkan. Nah itu dituliskan. Ada mungkin yang menuliskannya, saya juga menuliskan, contoh misalkan, oke, saya tuliskan, saya bagi 5 poin yang harus saya tulis. Yang pertama adalah intelektual. Di intelektual ini target saya harus apa? Contoh nulis buku. Di usia kapan saya harus menulis buku? Minimal saya 5 unsur ini sebenarnya dalam menuliskan peta itu.
Yang pertama di finansial, di intelektual, saya apa targetannya? Nulis buku, kuliah S1 sampai S2, S3 gitu ya. Atau apalagi? Penelitian begitu ya, itu intelektual. Yang kedua itu adalah saya menuliskannya di sosial. Di sosial ini target-target saya apa? Contoh saya punya lembaga untuk menampung orang, yaitu Rumah Prestasi salah satunya ya. Terus punya teman di Facebook misalkan, kalau media sosial 5.000 dan yang lainnya. Terus di komunitas dan yang lainnya. Jadi sosial, punya hubungan, pertemanan yang dampak. Saya juga punya sanggar. Sanggar ini kita cita-citakan hampir ada di setiap kecamatan di Provinsi Banten misalkan gitu. Sekarang berdiri pertama kali di Tak-Takan di sini udah ada di bawah Rumah Prestasi begitu. Nanti apalagi di sosial itu. Terus yang ketiga adalah di finansial. Finansial kita, target kita itu apa? Mencakupi mungkin punya perusahaan. Penghasilan sebulan 100 juta. Itu target kan di finansial. Terus punya perusahaan, alhamdulillah begitu ya. Saya sudah menargetkannya sejak sebelum kuliah itu. Jadi di usia ketika saya kuliah itu, saya punya cita-cita besar minimal adalah sebelum lulus sudah harus menulis buku, itu masuknya ke intelektual. Sebelum lulus sudah mendirikan perusahaan usaha, alhamdulillah sebelum lulus saya sudah dirikan usaha, gitu ya. Itu masuknya finansial, iya betul finansial. Sebelum lulus saya sudah harus menikah, berarti ke keluarga, kepada itu mencakup kepada emosional, kepada spiritual juga, karena menikah adalah perintah Allah begitu ya, kepada spiritual. Maka alhamdulillah itu bisa terwujud cita-cita besar. Terus mungkin di finansial ini punya kendaraan begitu ya. Berikutnya yang keempat adalah spiritual. Spiritual ini target kita apa? Mungkin umroh, hafal Quran, begitu ya, di usia keberapa hafal Quran, terus menguasai hadis, terus ilmu-ilmu agama dan yang lainnya begitu ya. Nah, ini target-target mencakup spiritual. Yang terakhir itu adalah fisikal. Fisik itu kita tuliskan di fisik ini bidang-bidang apa saja. Contoh misalkan target kesehatan, kita olahraga setiap seminggu 3 kali, berat badan sekian, begitu. Itu harus mencakup kalau saya versinya. Nah mungkin yang lain bisa berbeda, tapi minimal teman-teman punya cita-cita tuliskan. Karena ada penelitian di Harvard University bahwa dari sekian mahasiswa itu pernah disurvei, ada yang menuliskan, ada yang tidak punya tujuan, ada yang punya tujuan tapi tidak menuliskan, ada yang punya tujuan dan menuliskan. Itu disurvei dan hasilnya sangat luar biasa. Kelompok pertama yang tidak punya tujuan dan tidak menuliskan, setelah disurvei lagi sekitar 10 tahun kemudian, mereka itu penghasilannya biasa-biasa saja. Tapi yang punya tujuan tapi dia tidak menuliskan, dia punya mimpi nih, punya cita-cita tapi tidak nulisin, dia punya penghasilan 2 kali lipat dari yang tadi tidak punya tujuan. Jadi kesejahteraannya itu lebih baik 2 kali lipat dari yang tadi tidak punya tujuan dan tidak menuliskan. Yang dia punya tujuan tapi tidak menuliskan, itu penghasilannya atau kesejahteraannya 2 kali lipat. Sedangkan yang punya tujuan dan yang menuliskan juga, ini ternyata penghasilannya, kesejahteraannya 10 kali lipat daripada yang tadi, kelompok 2 itu. Jadi itulah keajaiban ataupun keunggulan dari menuliskan cita-cita dan mimpi-mimpi kita. Dan ini juga akan menjadi pengingat. Alasannya adalah karena manusia kan sering lupa, hilap begitu ya. Ketika kita tulis, maka akan menjadi pengingat bagi kita. Oh iya, saya punya target ini. Oh iya, saya punya target ini. Begitu. Kalau perlu bukan hanya ditulis saja, tapi ditempel, dihadirkan agar selalu terlihat oleh kita. Gitu. Itu kan saya rasa untuk strategi kalau yang saya pakai. Lebih detailnya sih memang di buku saya tuliskan secara ringkas, ringan, agar bisa dipraktekkan begitu. Wow, keren banget ya. So buat teman-teman ya, buat teman-teman yang belum baca bukunya Kang Mujang ini, silakan tuh ya dibaca bukunya dan mungkin lebih jelas ya. Tadi kan ada 2 ya, dipublish mimpinya dan juga ditulis. Nah kadang nih Kang ya, ketika kita mempublish gitu, yang tujuannya tadi itu untuk minta didoakan gitu kan, untuk minta didukung gitu. Tapi gimana tuh cara menyikapi ketika orang-orang di sekitar kita, mungkin bahkan orang bukan
orang lain gitu kan. Kadang-kadang mungkin kayak Kang Mujang gitu kan, awalnya orang tua begitu menentang gitu kan ketika mau sekolah, ataupun mungkin mau istilahnya teman-teman mungkin yang mau meraih suatu tujuan gitu, tentang sama orang tua, sama orang-orang terdekat, itu gimana menyikapinya gitu supaya tidak down gitu, ketika orang-orang sekitar yang terdekat aja seperti itu. Oke Kang, terima kasih banyak. Jadi betul sekali ya, pasti kita akan dihadirkan dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, yaitu orang yang meremehkan, orang yang menolak, orang yang ya gak mungkin begitu ya, kurang lebih. Pasti itu akan ditemukan, karena memang rumusnya kehidupan itu selalu berpasangan, orang yang semangat, orang yang malas, tinggi, bawah begitu ya, langit, bumi. Itu udah sunatullah sebenarnya. Nah, dan itu ternyata penting. Kalau rumus saya, itu penting karena akan menjadi energi bagi kita. Jadi ada dua energi yang harus kita miliki ketika kita mau menggapai cita-cita. Energi pertama adalah energi orang-orang yang mensupport kita, yaitu energi positif. Jadi ketika kita bilang, saya punya cita-cita ini, oh iya bagus, kamu pasti bisa. Nah, itu energi yang juga sangat penting buat diri kita. Tapi itu tidak cukup ternyata. Orang-orang seperti itu tidak cukup, karena nanti kita bisa terlalu ini ya, dipuji, jadi terlalu melangit begitu istilahnya. Sehingga ketika kita menemukan pas di puncak, diruntuhkan, kita nggak sanggup, yang ada stres, begitu ya. Nah, maka sejak mulai dari mimpi-mimpi kecil itu, biasakan menemukan dua energi. Pertama tadi energi positif, orang-orang yang mendukung betul, orang-orang yang mendoakan betul, tapi juga energi negatif. Energi negatif ini adalah orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengacuhkan istilahnya begitu ya. Dan ini kalau kita sikapi dengan baik, justru ini akan menjadi energi yang sangat luar biasa buat cita-cita kita. Contoh saya, ketika saya bilang ke guru-guru saya itu saya ingin keluar dari kampung, ingin hebat, ingin jadi orang besar dan yang lainnya. Ada guru yang memang, kamu ini sekolah aja masih nunggak, sok-sokan, kamu ini orang miskin dan yang lainnya, gitu ya. Tapi ada guru yang mendukung betul, udah jangan hiraukan soal bayar kuliah dan yang lainnya, bayar sekolah dan yang lain, udah terjun aja dulu gitu ya. Bahkan pernah ada guru saya yang bilang, udah kalau kamu berenang itu nyebur aja dulu. Nanti kalau udah di air itu pasti nanti mungkin ada pelampung yang lewat gitu, kamu bisa nyandar ke situ, kurang lebih begitu ya. Ada guru yang bilang begitu. Tapi ada juga yang udah, kamu nggak mungkin kamu bisa. Paling kamu bertahan sebulan pulang lagi katanya dari kota itu. Tapi saya mengimbangi itu begitu ya. Kepada yang positif, oke, ini bukti bahwa memang dia sudah mengalami, saya pasti bisa. Kepada yang negatif, saya akan buktikan bahwa saya bisa, gitu ya. Saya lebih baik mati dalam perjuangan daripada saya menyesali kondisi keterpurukan misalkan begitu ya. Maka saya niatkan begitu. Kepada yang tadi negatif, saya akan buktikan bahwa saya pasti bisa, bahwa saya bisa begitu ya. Itu penting, dua energi itu. Bahkan mungkin ketika di cita-cita kita itu pasti banget, ini udah sunatullah ya, dan kita harus terbiasa dengan dua ini. Dan bahkan saya menyarankan cari keduanya. Kedua energi ini cari. Kalau belum ada yang menghina, mengejek, cari. Kalau bisa temukan aja dong ejek saya gitu ya, enggak juga sih ya. Tapi orang besar itu selalu ada haternya, kurang lebih begitu. Kalau belum ada haternya, berarti kita belum bisa jadi orang besar sebenarnya gitu ya. Sekelas nabi ada haternya, gubernur ada haternya pasti. Tokoh-tokoh itu pasti ada haternya gitu ya. Justru bisa dibesarkan sama hater sebenarnya kan. Nah, itu harus dicari, Kang Leo. Kalau belum punya hater, cari Kang. Gitu ya. Mungkin kita nulis buku, ada yang mengkritik, wah terima kasih. Mengkritik buku kita itu dia bisa menjadi pembangkit kita. Nah, kalau saya sih tulis juga di buku saya itu seperti kisah katak yang ikut perlombaan naik memanjat tower itu ya. Mungkin tidak asing kisahnya ya, memanjat tower. Pada awalnya ketika penonton itu udah kumpul, mereka manjat tower itu, ayo begitu ya. Teriak sambil bilang, terlalu sulit lah, kamu nggak mungkin bisa, itu tower tinggi banget. Satu persatu berjatuhan, berjatuhan. Ada 1, 2, 3 langsung melaju terus ke atas tower itu.
sambil ada yang bertepuk tangan, semangat, ada yang bilang, gak mungkin kamu bisa, gak mungkin kamu bisa, itu terlalu tinggi, kamu katak terlalu kecil. Jatuh satu lagi, sehingga tinggal satu katak yang terus melaju ke atas sehingga dia nyampe. Meskipun diteriakin, gak mungkin kamu kecil, tubuh kecil begitu, gak mungkin nyampe ke atas tower, pasti kamu jatuh dan yang lainnya. Tapi dia terus nyampe ke atas ternyata, dan dia menjadi juaranya. Setelah turun ke bawah, ditanya rahasianya, kenapa kamu kok bisa nyampe ke atas, sedangkan yang lainnya tuh pada jatuh, dari sekian ratus peserta pada jatuh semua, kenapa kamu kok bisa nyampe? Dan ternyata dia nggak bisa dengar apa yang ditanyakan itu. Ternyata dia tuli, tidak mendengar sorak-sorak dari sekitarnya itu untuk menjatuhkan dia gitu ya. Nah, ternyata kadang-kadang kita harus bersikap tuli terhadap hal-hal yang tadi menjatuhkan kita, dan yang penting kita sudah punya track, ini track kita, dan yang lainnya udah bersikap tuli aja seperti katak tadi ya, bersikap tuli terhadap orang-orang yang menjatuhkan kita. Tapi di sisi lain juga untuk kekuatan sebenarnya, oke, saya akan buktikan kepada kamu gitu ya, cukup di pendengaran aja gitu, tidak dimasukkan ke alam bawah sadar kita nggak bisa, ya bener ya, saya nggak bakal bisa gitu ya. Saya juga dulu sempat begitu kan, kamu nggak bakal bisa. Saya keluarkan lagi itu dengan baca tadi, petak kita itu udah dimiliki, baca lagi itu oke. Kalau saya hanya mendengarkan orang ini, itu anggap saja mungkin jurang ketika dibelokkan, tanjakan ketika bukit ketika di turunan dan yang lainnya. Jadi kalau mencapai cita-cita kan nggak mungkin dia lurus gitu ya, nggak mungkin. Jadi harus ada ininya. Jadi jadikan kekuatan sih Kang, kalau saya pribadi. Justru saya masih mencari juga nih hater-hater yang bisa menjadi energi sebenarnya, gitu kan? Hater itu katanya tanda bahwa kita ada, Kang ya. Betul. Jadi jangan takut ya teman-teman ya, buat teman-teman yang lagi berkarya, jangan takut itu bahwa kalau misalkan ada orang yang seperti itu, berarti mereka tuh malah yang memperhatikan kita malah gitu ya. Yang ibaratnya yang menentang, tapi mereka tuh justru yang paling memperhatikan kita. Kadang-kadang bisa seperti itu gitu. Jadi kan semangat aja ya. Oke Kang, ada beberapa pertanyaan nih Kang ya, yang sudah bertanya dari Mbak Siska ya. Mbak Siska nih katanya, gimana sih menentukan tujuan yang jelas itu gitu? Oke. Pertanyaannya, itu mungkin dijawab dulu Kang. Untuk menentukan tujuan yang jelas, tadi sebenarnya langkahnya sudah saya sampaikan ya. Yang pertama, kondisikan dulu nih diri kita. Kalau di training saya biasanya mengkondisikan fisik dan hati gitu ya, untuk benar-benar bisa menetapkan tujuan. Jadi luangkan satu waktu, beberapa menit atau detik mungkin ya, untuk memikirkan. Kalau sudah punya sih enak ya, tinggal langkah berikutnya tadi yang saya sampaikan. Tapi kalau belum, luangkan waktu kita untuk benar-benar kembali kepada diri kita gitu ya, menanyakan apa sih nih saya, dengan contoh misalkan apa sih bakat saya ini, kemampuan saya gitu ya, apa sih cita-cita saya ini, apa sih saya saat ini. Allah tuh, karena kita kan sebenarnya udah diberikan potensi yang sangat luar biasa sama Allah ya, cuma kita itu belum tahu saja, belum tahu caranya, belum tahu apa bakatnya, kadang-kadang itu sih. Maka banyak kan sekarang fasilitas-fasilitas untuk menemukan potensi kita, bakat kita apa. Contoh misalkan ada Stipin, ada itu berbayar ya. Banyak lagi selain Stipin itu, banyak lagi untuk menemukan potensi diri kita itu, atau kecenderungan otak kita itu apa gitu, banyak juga. Nah, kalau bisa mau menemukan mungkin bisa ke Stipin ya teman-teman. Tapi selain itu juga ada, contoh misalkan yang gratis itu temubakat.com, teman-teman coba cek aja di situ. Untuk menemukan saya ini potensinya apa sih, bakat saya ini apa gitu. Karena memang harus ditanyakan, bakat saya ini apa, biar nanti ketemu nih, oke, saya sepertinya dengan bakat ini saya pantas jadi ini, begitu ya. Sehingga nanti ketemu tuh, setelah ketemu bakat baru oke, bisa di tujuan saya nanti ke depan itu. Kalau saya sih menyebutnya antara mimpi, tujuan, cita-cita itu tidak jauh berbeda gitu ya. Tujuan hidup, mimpi, cita-cita, visi hidup tidak jauh berbeda. Intinya adalah satu tujuan yang ingin kita wujudkan, begitu ya. Meskipun mungkin pengertian secara satu persatu bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi pada dasarnya saya menyebut itu adalah tergantung pemakaiannya saja, gitu ya. Intinya adalah
Setelah kita menemukan bakat kita, potensi kita apa, jadi luangkan waktu kita. Baru tuh, oke, saya sepertinya di masa depan bagusnya ini, gitu ya. Teman-teman mungkin kita bisa belajar. Saya coba sedikit sampaikan ya kisahnya Nabi Yusuf. Jadi yang berhak menemukan potensi diri kita itu sebenarnya diri kita dan orang tua kita. Maka beruntunglah teman-teman kalau punya orang tua yang sudah mengerti dengan perbakatan begitu ya, dengan potensinya dan mencatat betul bahwa potensi kamu itu ini gitu. Karena mereka tahu kita sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah diri kita. Sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu di usia anaknya, di usia kecil itu udah menemukan potensinya. Itu di surat Yusuf kan, ketika bilang kepada ayahnya, wahai ayah, saya itu bermimpi bulan bintang tunduk kepada saya. Sebenarnya dia udah punya keyakinan, udah punya kemampuan untuk mentakwilkan mimpi ya, Nabi Yusuf itu. Dan ayahnya tahu, maka ayahnya bilang kepada Nabi Yusuf, jangan katakan ini kepada saudaramu, rahasiakan ini, karena mereka akan membuat kamu itu bahaya dan yang lainnya. Nah, ayahnya gak mungkin bilang begitu kalau tidak tahu potensinya. Nabi Yusuf juga bilang begitu kepada ayahnya untuk mengkonfirmasi dan tahu mungkin jawabannya. Cuma belum kuat begitu kan keyakinannya karena masih anak-anak. Nah seiring waktu ternyata benar dibuang sama teman-temannya, sama saudaranya begitu ya. Terus juga dijual dan masuk istana jadi disukai sama istri raja, difitnah, bukan padahal benar tapi dimasukkan penjara begitu ya. Nah, proses itu menurut saya itu adalah sekolahnya Nabi Yusuf untuk mengasah potensinya ternyata. Dan ketika di penjara itu semakin diasahnya luar biasa. Ada waktu khusus untuk mengasah. Karena potensinya datangnya dari Allah, dari yang menciptakan. Nabi Yusuf di penjara itu mendekatkan diri kepada Allah sehingga semakin terasa istilahnya begitu ya, semakin tokcer begitu loh. Mimpinya apa langsung jeder disebutkan gitu loh. Karena ketika ada dua temannya yang masuk penjara juga, dia bermimpi langsung ditebak sama Nabi Yusuf bahwa ini loh takwilnya, semakin terasa gitu ketika dalam penjara itu. Karena berzikir kepada Allah, minta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, ya Allah ini potensi saya. Terus digali gitu ya, minta kepada Allah, diarahkan. Nah ketika sang raja lah puncaknya bermimpi untuk akan ada paceklik itu ya, maka dibaca sama Nabi Yusuf dan beliau diberikan posisi terbaik yaitu sebagai, boleh milih begitu ya, posisinya yaitu Menteri Keuangan atau Perdana Menteri di bidang keuangan. Beliau bilang sendiri karena saya mampu mengelola itu. Nah, potensinya apa? Jabatan akhirnya apa? Gitu ya. Potensi Nabi Yusuf adalah mentakwilkan mimpi. Posisi yang diberikan atau yang jadi di akhirnya adalah sebagai menteri. Nah, kadang-kadang potensi itu, bakat itu sebagai penghantar kita kepada cita-cita kita. Yang terpenting nyambung aja kepada cita-citanya, gitu ya. Bakatnya bisa jadi mimpi saya, cita-cita besar jadi bisa jadi. Oke, saya akan menjadi pentakwil mimpi misalkan jadi. Bisa jadi begitu. Tapi kan Nabi Yusuf bukan hanya itu mungkin terlalu kecil, hanya sarana bakat saja yang mengantarkan ke sana. Nah, mungkin kita juga bisa. Oke, saya kemampuannya adalah ternyata berjualan nih. Bakat saya itu adalah ternyata saya ini bisa ngomong nih. Saya ini kalau ngejual sesuatu mudah banget nih. Saya ini kalau ngomong orang tuh seneng banget sama saya, omongan saya. Oke, berarti cita-cita saya akan menjadi presiden. Bisa jadi presiden itu bisa jadi dari pengusaha kan. Pak Jokowi kan pengusaha, gitu ya. Tapi saya ini badannya keker, sehat, bugar, oke jadi TNI nih. Tapi ujungnya jabatannya yang dikejar misalkan jadi presiden, bisa jadi. Karena Pak SBY dulunya militer, jadi presiden, begitu ya. Jadi gitu, temukan dulu bakatnya, potensinya, lalu nanti seiringkan dengan mimpinya. Nah, itu dulu. Jadi langkahnya untuk membuat tujuan yang jelas itu adalah bakat kita temukan. Lalu berikutnya tadi tuliskan cita-citanya, mimpinya, sampaikan setelah itu. Itu sih langkahnya ya. Tapi utamanya memang tujuannya harus jelas dulu. Saya rasa begitu sih Kang. Saya pendekatan pengalaman saya ya. Sengaja saya tidak pakai teori-teori ini itu gitu. Jadi yang saya alami, yang saya amati dulu gitu. Gitu Kang. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi bertanya, tujuan apa? Pastikan potensinya dulu temukan ya. Dengan begitu, dengan tahu kelebihannya, kita bisa memaksimalkan itu dan bisa menjadikan tujuan dalam hidup kita. Oke, selanjutnya nih Kang ya, dari
Kang Indra nih, izin bertanya katanya, impian besar saya sebagian sudah tercapai. Apa sih yang harus dilakukan kembali gitu? Gimana Kang? Impian besar saya sebagian sudah tercapai. Apalagi yang harus dilakukan gitu ya? Oke, good. Keren banget pertanyaannya. Oke, kadang-kadang memang kita merasa cita-cita kita itu sudah terwujud. Sebenarnya cita-cita tertinggi itu adalah sampai kita meninggal. Gitu ya. Nih, kalau kita meninggal hari ini, apa sebenarnya orang tuh mengenal kita? Gitu ya. Apakah kita sudah cukup dengan itu? Gitu ya. Dan mungkin boleh jadi kalau kita sampai bilang hari ini adalah cita-cita saya sudah terwujud. Oke, kita kolerasikan dengan perintah Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Poinnya banyak orang. Nah, apakah yang kita wujudkan itu untuk diri kita saja atau untuk banyak orang? Gitu ya. Kita sangat egois sekali ketika kita hanya untuk diri saya sendiri. Saya bisa punya mobil, itu hanya diri sendiri saja sebenarnya. Makanya tadi saya menyebutnya ada 5 tadi yang harus dipenuhi dalam menyusun cita-cita atau visi atau tujuan hidup, gitu ya. Di intelektualnya ada, di spiritualnya ada, di emosionalnya ada, di sosial maksudnya ya, di finansial ada, di fisik ada. Jadi ini bisa terbagi, ada yang memang untuk diri kita sendiri, ada yang memang buat umum, buat orang banyak. Percuma kita nyampe ini, punya mobil, punya ini hanya untuk diri kita sendiri. Buat apa? Gitu loh. Gitu ya, jangan-jangan ini tidak jadi bekal kita, karena tujuan akhir kita adalah sebagaimana tadi yang saya sampaikan di ayatnya itu adalah bahwa kita diperintahkan untuk mempersiapkan hari esok, bukan di dunia tapi di akhirat, gitu ya. Nah, maka benar gak kita kira-kira kalau cita-cita itu udah terwujud, benar gak sih ini buat bekal di akhirat, sudah cukup gak sih? Kalau belum, dan kita belum tahu itu belum atau sudah cukup atau enggak bekalnya. Sedangkan ada yang sudah berjuangnya sangat luar biasa, para nabi, para sahabat, gitu ya, yang mereka hartanya disedekahkan, jiwanya, raganya, begitu ya, hanya untuk bekal di akhirat. Nah, kita apakah cita-cita itu cukup? Kurang lebih begitu sih saya pertanyakannya kepada diri kita, apakah cukup? Kalau memang dirasa yang sekarang jangka pendek itu sudah terwujud, nah, yang terwujud itu sudah cukup nggak untuk bekal kita menghadap Tuhan kelak? Begitu ya. Kalau belum, udah bikin lagi. Kita sudah sejajar belum dengan para ulama, dengan para presiden, dengan para tokoh-tokoh besar, perjuangannya, amalnya, begitu ya. Mereka memerdekakan Indonesia. Kita apa? Nah, jangan-jangan nanti mereka memasuk surga karena perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita baru segitu, kita nggak kebagian surga. Maka kita harus melewati mereka, gitu. Cita-cita kita harus melebihi mereka sehingga kita itu kebagian surga, gitu ya. Jangan sampai kebagiannya cuma karena surga itu kan luas memang, tapi umat manusia ini kan banyak juga, gitu. Jangan sampai kita nggak kebagian, gitu, sedikit doang di ujung doang misalkan, gitu ya, di pojokan doang. Jangan, minta yang terbaik, maka cita-citanya kejar lagi yang lebih besar. Begitu sih Kang. Maka Pak Soekarno itu kan memerintahkan kita ya, untuk ini kata-kata Pak Soekarno nih, yang ini dia nih. Ya, jadi Pak Soekarno bilang itu kepada kita ini untuk apa kata Pak Soekarno? Bermimpilah. Ya, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi tinggi aja dulu mimpinya, gitu, setinggi banget, gitu ya. Kalaupun kita jatuh akan berada di antara bintang-bintang. Gitu. Artinya kalau saya menafsirkan ini adalah udah yang lebih besar daripada ulama, daripada para sahabat, bahkan kalau bisa melampaui para nabi kalau perlu, gitu loh. Atau para orang-orang minimal yang disebut sama Michael Hart itu ya, 100 tokoh berpengaruh di dunia itu, minimal melebihi mereka atau setara dengan mereka, baru kita aman untuk menghadap Tuhan, cita-cita kita, gitu loh. Sebenarnya karena sih target akhirnya. Jadi jangan merasa kalau kita masih ada yang lebih baik daripada kita amalnya atau pengorbanannya, maka sebenarnya kita belum ada apa-apa, belum tercapai. Maka buat lagi yang lebih besar dari itu. Oke, mantap. Ini masih berkaitan nih Kang ya, dari Noviana. Katanya ketika gagal mencapai tujuan kita nih, apakah tujuannya harus diganti atau seperti apa Kang? Ketika mencapai tujuan, nah
makanya sebenarnya yang harus kita buat itu adalah jangka panjang. Kita pede aja dulu kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa usia kita itu sekian tahun, begitu loh. Gitu ya, jadi usia kita itu sekian tahun. Maka bertahap gitu. Kalau memang cita-cita itu, tujuan itu bisa diwujudkan di usia 30 tahun, maka bagaimana itu bisa dijaga terus sampai akhir hayat gitu loh. Contoh di usia, saya punya cita-cita di akhir hidup saya itu disebut sama orang kalau saya meninggal adalah sebagai ulama misalkan, sebagai motivator misalkan. Dan itu ternyata bisa kita wujudkan di usia 30 tahun. Gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan kalau memang mentok mau di situ saja, nggak mau berubah, adalah menjaga bagaimana itu sampai akhir hayat kita tetap terjadi kepada kita. Jangan sampai berubah gitu. Maka mungkin adalah apa? Kan seiring zaman itu pasti ada perubahan-perubahan. Contoh hari ini dulu tidak ada internet. Sekarang pendekatannya untuk menjadi inspirator, menjadi apapun via serba gadget dan yang lainnya. Maka kita harus menyesuaikan. Dulu mungkin bisa kita wujudkan, bisa raih dengan kondisi zaman yang seperti sekarang. Tapi wallahualam kita 2030 itu udah berbeda. Sehingga bisa jadi yang kita capai itu ternyata dampaknya biasa saja juga gitu ya. Jadi biasa, bahkan ini tidak ada maknanya bisa jadi di masa depan gitu. Maka caranya kalau memang tidak mau dirubah adalah atau dijaga gitu ya. Atau saran saya adalah dibesarkan jangkauan dampaknya, kebermanfaatannya. Kalau tadinya bermanfaatnya hanya untuk diri sendiri, maka bagaimana orang lain juga merasakan itu? Yaitu dengan cara berbagi mungkin kepada orang, memberikan motivasi, inspirasi. Atau tadinya hanya kecamatan, daerah, provinsi, ya udah sekarang lebarkan tingkat nasional, tingkat dunia, begitu. Kalau memang udah ditemukan itu sampai di situ, misalkan tidak mau berubah. Kalaupun mau dirubah, saya rasa tidak masalah selama yang jadi potensi awal itu tetap dimiliki, gitu ya. Siapa yang menyangka Nabi Yusuf itu akan menjadi menteri sebelumnya? Beliau udah sejak awal kemampuannya mentakwil mimpi, bisa membaca mimpi gitu ya. Tapi ujungnya dari jadi menteri gitu. Nah, nanti akan ketemu di titik tertentu potensi kita yang kita jaga itu gitu ya. Akan ketemu kalau memang kita sudah mentok misalkan gitu, tapi diasah terus potensinya, bakatnya, akan ketemu di posisi yang bahkan mungkin kita tidak cita-citakan, bisa jadi, tapi lebih besar, gitu loh. Jadi ada kemungkinan kalau Pak Soekarno itu bilang setinggi langit, tapi kalau tidak sampai bisa jadi di bawah, jatuh di antara bintang-bintang. Tapi bisa jadi juga bukan hanya di bintang tertinggi, tapi makin tinggi lagi, gitu ya, di galaksi kesekian mungkin gitu kita sampainya. Kalau kita konsisten kepada potensi kita jaga, kita perbaiki. Jadi kita diberikan bonus istilahnya, bonus dalam cita-cita kalau kita konsisten. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Kita memang dikagetkan dengan bonus yang tadinya cita-citanya apa? Tingkat 10 jadi 11 jadi 15. Atau yang tadinya targetnya 10 ternyata nyampenya cuma 5 doang. Tapi tetap kan, contoh kalau saya itu dulu di kampus terbaik ternasional misalkan ya, tingkat nasional, ternyata ya minimal saya di kampus kota dan negeri. Coba kalau saya bilang saya akan kampusnya harus di luar negeri, mungkin yang saya dapatkan di UI atau UGM dan kampus-kampus terbaik mungkin di Indonesia gitu ya. Nah begitu, jadi kurang lebih begitu. Atau boleh jadi bonusnya kalau kita konsisten memperbaiki terus potensi kita, maka kita akan melampaui batas cita-cita kita, begitu dengan sendirinya nanti kan. Oke, jadi intinya tinggikan aja cita-citanya kan. Betul, tinggikan, dan yang harus dijaga sih sebenarnya adalah potensi kita itu ya, potensi yang sudah diamanahkan sama Tuhan kepada diri kita. Menurut saya itu yang harus dijaga betul, karena apapun mimpinya nanti, kalau potensinya dijaga, justru nanti kita akan menemukan tempat terindah dan terbaik. Itu sunatullah, akan ditempatkan di derajat tertinggi terbaik sesuai dengan potensi kita gitu. Kalau kita menjaganya, pasti Tuhan itu nggak tidur lah istilahnya, kurang lebih begitu ya. Pasti melihat dan mencatat kita dan akan ditempatkan di tempat terbaik kalau kita komitmen menjaga potensi kita, bakat yang
telah Tuhan titipkan kepada kita itu kita rawat gitu loh, bukan diabaikan, tapi diasah, dirawat, dikembangkan sehingga nanti akan ditempatkan di tempat terbaik gitu ya. Karena nanti yang ditanyakan sama Tuhan justru kan bakat itu, kamu sudah ngapain aja di dunia, saya sudah kasih kamu ini, kamu udah pakai apa itu gitu ya, kurang lebih. Maka itu yang akan kita pertanggungjawabkan sih sebenarnya. Oke, Kang. Begitu. Oke, mungkin satu lagi nih Kang ya. Ada tanya lagi nih dari Ratu Humairo. Mungkin pertanyaan kayaknya ini lebih kepada potensi diri lah kayaknya. Ini bagaimana katanya untuk menjadi Muslim yang progresif? Karena kadang kita lebih ke spiritual, tapi kurang peduli sama sains dan teknologi, atau sebaliknya gitu. Kadang yang minat ke agama, minat ke sains, tapi kurang minat ke agama. Apa itu? Sama satu lagi katanya pertanyaannya, gimana jadi orang yang suportif kepada orang lain? Karena kadang saya itu orangnya kaku banget gitu ya, untuk mendukung bahkan adiknya sendiri gitu ya. Oke, Ratu Humairah ya, pertanyaannya bagus. Oke, jadi untuk menjadi seorang Muslim yang progresif itu ini lebih mengarahkan kepada ini ya, maksudnya memilih kadang lebih spiritual begitu ya, tapi kurang peduli kepada sains dan teknologi, gitu ya. Sedangkan hal itu perlu, dan kadang yang minat dengan sains kurang minat sama agama. Oke, good, betul. Kita memang punya kecenderungannya masing-masing sih. Kita punya kecenderungannya masing-masing. Ada yang memang menonjol di spiritualnya, ada yang memang menonjol di sainsnya, ada yang memang menonjol di di emosionalnya, di sosialnya. Di sosial dia baik banget sama orang begitu kan, sehingga spiritualnya kurang, bahkan sainsnya kurang. Itu ada juga yang begitu. Nah, sebagai seorang pribadi pembelajar, seharusnya kita memang menyeimbangkan antara berbagai lini itu, minimal 3 lini kan, 3 bidang yang harus kita seimbangkan. Yang pertama adalah spiritual. Spiritual ini tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di Islam itu menyebutnya hablum minallah, gitu ya. Kenapa ini harus juga dikuatkan? Karena ini berbicara tentang siapa pencipta kita dan mau kemana kita, gitu ya. Yang kedua adalah minimal itu tentang emosional. Kalau disebutnya, kalau dalam Islam itu adalah hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Ini yang harus kita fokuskan juga pembelajarannya, ilmu-ilmunya tentang sosial, tentang emosional. Yang ketiga itu adalah tentang intelektual. Itu adalah tentang diri kita, apa yang telah Allah titipkan kepada diri kita, bagaimana kita mengembangkannya, gitu ya, mengoptimalkannya, gitu. Nah, yang pertama tadi spiritual, ini adalah sebenarnya kekuatan pertama yang harus banget kita miliki, karena ini menjadi bekal terdahsyat, istilahnya kekuatan paling harus banget kita miliki, karena hidup itu akan menjadi powerful gitu ya, ketika kita berdasarkan kepada spiritual tadi. Ini saya akan sedikit share coba ya. Jadi ada dari berbagai penelitian itu. Jadi ternyata dari berbagai penelitian itu menyebutkan bahwa ini dia, sukses besar itu ternyata, jadi untuk menjadi sukses itu hanya sekitar 20% kesuksesan itu ditentukan oleh kemampuan intelektual. Jadi intelektualitas kita itu hanya mempengaruhi 20% maksimal. Ada yang 15% menyebutkan, ada yang 10% begitu ya, tapi hanya sekitar 20% maksimal menentukan kesuksesan kita. Sisanya 80% itu ditentukan oleh kemampuan atau kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan membangun hubungan dengan manusia, akhlakul karimah di sini, sama kedekatan dengan Tuhan, pencipta. Gitu ya. Ada yang untuk sukses beneran ya, sukses beneran, sukses dunia dan akhirat istilahnya begitu ya. Karena ada yang memang kalau dia pintar saja intelektualnya, tapi emosionalnya kurang bagus. Dia sainsnya bagus, teknologinya bagus, tapi emosional sama sebetulnya kurang bagus. Contoh misalkan, maka apa yang terjadi? Dia akan menghalalkan segala cara, gitu ya, bisa jadi.
Dia tidak lagi melihat kiri kanan ini benar, ini boleh atau enggak gitu ya, sehingga dia mungkin hebat saja sendiri gitu, tapi belum tentu di akhirat dia selamat. Sehingga banyak orang sukses versi dunia, tapi ternyata dia terkenal di mana-mana, kekayaannya sangat luar biasa, tapi bunuh diri dan yang lainnya karena spiritualnya kurang kuat, begitu ya. Nah, kesuksesan yang sejati itu adalah ternyata justru dikuatkan ketika banyak orang yang terbahagiakan atas kebermanfaatan diri kita gitu ya, hubungan sesama manusia, orang tuh seneng lihat kita dan yang lainnya, jadi itu hubungan emosional, akhlak kita. Tapi kepada Tuhan juga bagus begitu ya, apalagi zaman sekarang sepertinya intelektualitas itu bisa diganti dengan Google begitu ya, tentang ilmu apapun. Yang dibutuhkan justru emosional sama spiritual. Nah, tapi saya menawarkan kalau di konsep kita itu adalah menyeimbangkan ketiganya. Intelektualnya bagus, emosional atau akhlak itu hubungan sama orang tuh bagus, tapi hubungan sama Tuhan, spiritual juga bagus. Ini yang sukses besar. Maka pelajari ini bagaimana sains, pilih juga dulu maka di kampus itu ada jurusan apa yang mau kita pilih kan? Fokus saja di jurusan yang kita senangi itu, dan ini kita jadikan pengorbanan atau pengabdian kita kepada bangsa misalkan dan kepada agama. Contoh misalkan di bidang ekonomi, oke, saya akan jadi akuntan, saya akan menjadi penyelamat keuangan negara, bisa jadi di pertambangan. Saya senang di pertambangan, intelektualitas kan. Oke, saya akan menjadi penyelamat pertambangan bangsa saya, begitu ya, gas dan yang lainnya, agar tidak diekspor dan yang lainnya, agar maksudnya biar dipakai oleh rakyat Indonesia misalkan gitu ya. Maka manfaatkan itu, kalau hubungannya baik, maka pedulinya dengan sesama terus gitu. Kemampuan dia itu untuk membangun sesama, untuk kesejahteraan bersama, dan juga untuk menghadap Tuhan ketika itu seimbang, gitu ya. Nah, tidak boleh salah satu sebenarnya. Saya menyarankan tidak boleh salah satu, harus seimbang. Karena percuma nanti bagus intelektualisnya, sainsnya, teknologinya, tapi tidak diimbangi dengan spiritual, tidak dibawa pulang ke akhirat, kurang lebih begitu. Nih contoh ya, yang bikin lampu itu kan siapa namanya? Thomas Alva Edison. Kalau versi Muslim, kalau yang menciptakan lampu ini adalah Muslim, maka dia akan kebawa ke akhirat. Dia nih sekarang tinggal menikmati aja hasilnya. Karena lampu itu dipakai oleh pesantren, oleh kampus untuk menuntut ilmu. Bayangkan, kalau itu Muslim, versi Muslim, itu akan menjadi amal jariah yang selama lampu itu dipakai untuk kebaikan akan nyampe kepada pembuatnya begitu. Tapi kalau bukan Muslim, alam, kita nggak tahu ya, nggak ada konsepnya begitu. Nah, kalau spiritual kita kuat, yang kita ciptakan adalah buat bekal, itu maka kita akan sukses gitu ya. Ketika kebersamaan menolong sesama dan yang lain untuk kesejahteraan banyak orang, tapi juga untuk keselamatan di akhirat begitu, karena diperhitungkan oleh Tuhan. Begitu sih kalau saya memandangnya soal keseimbangan tadi ya. Maka sarankan seimbang. Tidak juga boleh agamanya bagus tapi teknologinya tertinggal. Kepada sesama juga kurang bagus, itu tidak boleh juga, bahkan tidak disarankan begitu ya. Dia di masjid terus tapi nggak dikenal sama tetangga nggak disukai begitu ya, nggak boleh, harus seimbang. Terus bagaimana cara saya menjadi orang yang suportif bagi orang-orang sekitar saya, Pak? Karena kadang saya suka malu-malu, apalagi ketika saya ingin memuji atau mensupport adik saya. Sebagaimana diri kita butuh support orang, maka lakukan itu kepada orang lain, begitu ya. Mungkin baca buku-buku tentang kepribadian, sama ya, sadari aja sih bahwa kita ini hidup sosial kan, makhluk sosial, maka harus berinteraksi dengan orang lain. Karena boleh jadi yang kita support itu, yang kita dukung itu dia menjadi orang hebat berkat dukungan kita. Maka selama orang itu melakukan kebaikan berkat nasihat kita, berkat support dari kita, selama itu dilakukan dan itu berpahala misalkan, maka kita akan dapat juga. Itu kan rumusnya. Jadi contoh misalkan kita support adik kita, kamu belajar yang giat ya, kita bahkan bantu fasilitasi dia dan yang lainnya gitu ya. Maka ketika dia menjadi orang hebat dengan support kita, selama kebaikan yang dia dapatkan, kita juga dapat. Maka harusnya kita berlomba-lomba sebenarnya menasihati orang, mensupport orang, mendukung orang, memfasilitasi orang dalam kebaikan. Karena mungkin kita tidak bisa jadi gubernur, tapi kita mensupport orang jadi gubernur, kita jadi dapat pahala gubernur sebenarnya.
Kita tidak bisa jadi ulama misalkan ya, tapi kita mensupport orang jadi ulama, memberikan beasiswa kepada santri, terus memberikan buku kepada orang untuk dibaca, kitab, memberikan kitab dan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan support kita itu. Itu sih. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, udah pahala kita dikit, kebaikan kita dikit, kita nggak dapat apa-apa. Ya sangat merugi sekali gitu ya, sangat merugi sekali. Maka 4 konsep itu kan di Al-Quran itu, orang yang beruntung itu cuma 4. Satu, beriman, berarti spiritual. Kedua, amal soleh di surat Al-Asr ya, beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga dulu menasehati, saling menasehati dalam kebenaran. Nah semua itu kalau dilandasi keimanan, amal baik, amal soleh, dan saling menasehati, mensupport orang, maka akan kembali kepada diri kita sebenarnya. Tapi kalau tidak melakukan itu, kata Allah, merugi semuanya manusia itu. Allah bisa Kang Leo. Jadi gitu ya kurang lebih. Saya terlalu panjang nih ngomongnya nih. Mohon maaf ini. Oke Kang lah. Ternyata sudah sejam lebih ya kita ngobrol-ngobrol santai. Iya benar-benar. Ada hal baik tentunya sangat luar biasa yang bisa